Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ihdia Azkia dengan NIM 23101251200012. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan data. Baik, langsung saja kita simak videonya. Baik, yang pertama, pengertian data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Untuk mengolah data, langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, mengumpulkan data. Mengumpulkan data dapat kita lakukan dengan pencatatan langsung, melakukan wawancara, penelitian, ataupun menyebar angket. Langkah yang kedua, yaitu membaca data. Membaca data ada dalam bentuk daftar, bentuk tabel, bentuk diagram batang, bentuk diagram garis, dan bentuk diagram lingkaran. Dan yang terakhir, menyajikan data. Selanjutnya, kita akan membahas membaca data. Contoh membaca data dalam bentuk daftar. Daftar peserta lomba menggambar tingkat kelurahan. Dari daftar tersebut, kita dapat membaca jumlah anak yang mengikuti lomba dari sekolah masing-masing. Peserta terbanyak dari SDN Tanjung 1 dengan 9 peserta. Ada 2 sekolah yang mengirimkan 8 peserta, yaitu SDN Wijaya dan SDN Pelita. Peserta paling sedikit dari SDN Kemangi, yaitu 5 orang peserta. Contoh membaca dalam bentuk tabel. Di situ ada tabel kegemaran siswa kelas 5. Dari tabel tersebut, kita dapat membacanya seperti sebanyak 6 siswa gemar menari, sebanyak 7 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar membaca. Kegemaran yang paling banyak adalah melukis, dan kegemaran yang paling sedikit adalah membaca. Contoh membaca dalam bentuk diagram batang. Cara membaca diagram batang tersebut, sebanyak 3 siswa memiliki berat badan 27 kg, sebanyak 5 siswa memiliki berat badan 28 kg, sebanyak 5 siswa memiliki berat badan 29 kg, sebanyak 4 siswa memiliki berat badan 30 kg, dan sebanyak 3 siswa memiliki berat badan 32 kg. Contoh membaca dalam bentuk diagram garis. Di situ ada contoh diagram garis. Dari diagram di atas dapat kita ketahui bahwa yang mendapat nilai 6 ada 4 orang anak, yang mendapat nilai 7 ada 8 orang anak, yang mendapat nilai 8 ada 12 orang anak, yang mendapat nilai 9 ada 10 orang anak, dan yang mendapat nilai 10 ada 6 orang anak. Contoh membaca dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini ada contoh diagram lingkaran tentang kegemaran siswa kelas 5. Cara membaca diagram tersebut, sebanyak 16% dari jumlah siswa menyukai memasak, sebanyak 20% dari banyak siswa menyukai menari, sebanyak 28% dari banyak siswa menyukai menulis, dan sebanyak 36% dari jumlah siswa menyukai membaca. Selanjutnya, kita akan membahas mean, modus, dan median. Yang pertama, mean. Mean adalah nilai dari keseluruhan data yang didapat. Rumus mean, X bar sama dengan jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. X bar adalah simbol dari mean. Di sini ada contoh soal 148, 148, 147, 146, 150, 156, 160, 160, 168, dan 158. Dari data tersebut, tentukan meannya. Jawab, X bar sama dengan jumlah dari keseluruhan data. Kita harus menjumlahkan semua angka-angka di atas dibagi dengan banyaknya data. Berapa data? Di situ ada 10 data. Jadi 146 ditambah 147 ditambah 148 ditambah 148 ditambah 150 ditambah 156 ditambah 158 ditambah 160 dibagi 10. Jumlah seluruh datanya ada 1521 per 10 sama dengan 152,1. Yang kedua, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Di situ ada contoh soal 148, 147,
146, 150, 156, 160, 160, 148, 158. Nah, dari data tersebut kita harus menentukan modusnya. Modus tadi adalah yang paling sering muncul. Dari data itu yang paling sering muncul adalah 148, yaitu sebanyak 3 kali. Yang ketiga, median. Median adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar di setiap penyajian data. Di situ ada contoh soal 148, 147, 146, 150, 156, 160, 148, dan 158. Dari data tersebut, tentukan mediannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data-data tersebut. Kita urutkan 146, 147, 148, 148, 148, 150, 156, 158, 160, 160. Untuk mendapatkan median, kita cari nilai tengahnya dulu dengan membagi data tersebut menjadi 2 bagian. Nah, pada data ini nilai tengah berada di antara 148 dan 150. Dua nilai tersebut kita jumlahkan, 148 ditambah 150 kita bagi 2. 148 ditambah 150 sama dengan 198. Dibagi 2, hasilnya adalah 149. Nah, jika data tersebut genap, maka 2 angka di tengah harus dijumlahkan, lalu kita bagi 2. Namun, jika data tersebut ganjil, maka satu data yang di tengah tersebut adalah mediannya. Selanjutnya kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan. Kuartil 1 adalah kuartil bawah, kuartil 2 adalah kuartil tengah atau median, dan kuartil 3 adalah kuartil atas. Di sini ada konsep kuartil. Kuartil 2 itu terletak di antara nilai paling minimal dan nilai maksimalnya. Sedangkan kuartil 1 terletak di antara nilai minimal dengan kuartil 2, dan kuartil 3 terletak di antara kuartil 2 dengan nilai maksimal. Nah, kita jawab yang A dulu, kita urutkan datanya. Data setelah diurutkan 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8. Kita harus mencari nilai tengahnya dulu atau kuartil 2-nya dulu. Nah, cara mencari kuartil 2-nya tadi kan harus kita bagi 2 dulu. Sisi kanan dan kirinya kita bagi 2, lalu kita ambil nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya itu kan 4, berarti kuartil 2-nya adalah 4. Lalu kita mencari kuartil 1. Kuartil 1 kita ambil data sebelum nilai tengah. Data sebelum nilai tengah itu kan 2, 3, dan 4. Dari 2, 3, dan 4 tersebut kita ambil nilai tengahnya lagi. Nilai tengahnya adalah 3. Berarti Q1-nya adalah 3. Lalu kuartil 3 sama seperti kuartil 1 tadi, kuartil 3 kita ambil data setelah Q2. Data setelah Q2 itu 5, 6, dan 8. Kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu 6, jadi kuartil 3-nya adalah 6. Nah, lalu kita jawab yang B. Kita urutkan dulu datanya. Data setelah diurutkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita harus mencari nilai tengahnya dulu. Untuk mencari nilai tengah tadi kan kita harus bagi 2 sisinya. Kita dapat nilai tengahnya itu ada di antara 5 dan 6. Nah, kita tambahkan 5 dan 6 tersebut, lalu kita bagi 2. 5 ditambah 6 itu 11, kita bagi 2, jadi hasilnya 5,5. Berarti nilai tengah atau Q2-nya adalah 5,5. Lalu kita cari Q1-nya. Kuartil 1, kita ambil data sebelum kuartil 2. Kita dapat datanya 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita cari nilai tengah dari data tersebut. Setelah itu kita dapat nilai tengahnya ada 3 dan 4. 3 dan 4 kita tambahkan, lalu kita bagi 2. 3 tambah 4 itu 7, kita bagi 2 sama dengan 3,5. Berarti kuartil 1-nya adalah 3,5. Lalu kita cari kuartil 3-nya. Mencari kuartil 3 itu kita ambil data setelah kuartil 2. Data setelah kuartil 2 itu kan 6,
7, 8, dan 9. Nah, dari data tersebut kita cari nilai tengahnya. Kita dapat nilai tengahnya itu di antara 7 dan 8. Lalu kita jumlahkan 7 dan 8-nya. 7 ditambah 8 itu 15, kita bagi 2 sama dengan 7,5. Jadi kuartil 3-nya adalah 7,5. Selanjutnya kita membahas mean, modus, median, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada data kelompok. Di sini ada rumus mean. Rumus mean X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Lalu ada rumus modus. Modus sama dengan TB. TB itu tepi bawah ditambah D1 plus D2 dibagi D1 dikali panjang kelas. Lalu ada rumus median. Median sama dengan TB plus setengah N dikurang FK2 dibagi FI dikali panjang kelas. Lalu rumus kuartil 1 ada Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK dibagi FI dikali panjang kelas. Kuartil 2 sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK2 dibagi FI dikali panjang kelas. Kuartil 2 dengan median ini sama, maka dari itu rumusnya juga sama. Lalu yang terakhir ada kuartil 3. Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurang FK3 dikurang FI dikali panjang kelas. Di situ ada contoh soal. Dalam tabel ada nilai, ada frekuensi, juga ada frekuensi kumulatif, ada data ke, ada XI atau nilai tengah, ada XI dikali FI. Untuk menentukan frekuensi kumulatif, kita harus melihat frekuensinya dulu. Di situ frekuensinya ada 6, berarti frekuensi kumulatifnya 6. 6 kita tambahkan dengan 8 jadi 14. Lalu 14 kita tambahkan 19 jadi 33. Lalu 33 kita tambahkan 28 jadi 61. 61 kita tambahkan 37 jadi 98. 98 kita tambahkan 12 jadi 110. 110 lalu kita tambahkan 10 jadi 120, berarti sigma frekuensi atau jumlah frekuensinya ada 120. Nah, untuk menentukan nilai tengah atau XI-nya, kita lihat di nilai tersebut, kita tambahkan lalu kita bagi 2. Yang pertama itu kan ada 11 sampai 15. 11 ditambah 15 itu sama dengan 26, kita bagi 2 yaitu 13. Lalu data kedua ada 16 ditambah 20 sama dengan 36, kita bagi 2 menjadi 18 dan seterusnya. Dari data tadi kan kita disuruh untuk mencari mean, modus, median, kuartil 1, 2, dan kuartil 3-nya. Lalu kita jawab langsung. Kita mencari mean. Mean tadi kan X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi FI. Nah, kita dalam tabel kan sudah ada kan sigma XI FI-nya, tinggal kita masukkan. Sigma XI FI itu 3550 dan FI-nya itu ada 120. Kita bagi keduanya, 3550 bagi 120. Hasilnya 29,583. Selanjutnya kita mencari modus. Untuk mencari modus, kita lihat dulu frekuensi yang paling banyak itu adalah 37. Berarti kelas modusnya ada di 31 sampai 35. Lalu kita mencari tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah atau 31 dikurang 0,5. 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5. Lalu kita mencari D1-nya. Mencari D1 itu frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi modus tadi kan 37 dan frekuensi sebelumnya itu adalah 28. 37 dikurang 28 itu adalah 9. Dan lalu kita cari D2-nya. D2 frekuensi modus dikurang dengan frekuensi setelahnya. Jadi frekuensi modusnya 37 dan frekuensi setelahnya itu adalah 12. 37 dikurang 12 itu adalah 25. Lalu kita mencari panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas itu kita tinggal hitung kelasnya. Kan di situ kita lihat 11 sampai 15. Dari 11 sampai 15 itu ada berapa? Ada 11, 12, 13,
14, 15. Itu berarti ada 5 kan? Berarti panjang kelasnya itu ada 5. Lalu kita masukkan rumus modus TB ditambah D1 ditambah D2 dibagi D1 dikali panjang kelas. TB-nya tadi ada 30,5, lalu ditambah D1-nya 9, D2-nya 25 dibagi D1. D1-nya tadi 9. Kita kalikan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya itu 5. Jadi 30,5 ditambah 9 ditambah 25 dibagi 9 dikali 5 sama dengan 30,5 ditambah 25 kita kali 5 dapat hasilnya 134. Kita bagi 9. 134 dibagi 9 itu 14,89. Kita tambahkan 30,5 ditambah 14,89 sama dengan 45,389. Selanjutnya kita mencari median atau Q2-nya. Kita mencari letak mediannya dulu. Median itu kan setengah dari N. N itu jumlah keseluruhan frekuensi. Nah, setengah N, setengah dikali 120 sama dengan 60. Berarti kelas mediannya ada di data ke-60. Data ke-60 itu di 26 sampai 30. Kelas mediannya 26 sampai 30. Lalu kita mencari tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawahnya 26 dikurang 0,5. 26 dikurang 0,5 itu ada 25,5. Lalu kita mencari frekuensi kumulatif. Untuk mencari frekuensi kumulatif, kita lihat frekuensi kumulatifnya, tapi kita ambil frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. Berarti frekuensi kumulatifnya itu 33. Lalu kita mencari frekuensinya. Frekuensi dari kelas mediannya itu ada 28. Lalu panjang kelasnya 5. Selanjutnya kita masuk ke rumus median. TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi FI dikali panjang kelas. TB-nya tadi kan 25,5. Lalu kita tambah setengah N-nya itu 60. Frekuensi kumulatifnya itu 33. Lalu kita bagi FI-nya 28 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya itu ada 5. Jadi 25,5 ditambah 60 kurang 3 dikali 5 itu 135 dibagi 28. Jadi 25,5 ditambah 135 bagi 28 itu 4,82. 25,5 ditambah 4,82 hasilnya 30,32. Selanjutnya kita mencari kuartil 1. Sebelum itu kita mencari letak kuartil 1-nya. 1/4 dikali N. N-nya ada 120, jadi 1/4 dikali 120 itu sama dengan 30. Kelas kuartil 1-nya kita lihat di dalam tabel. Data ke-30 itu kelasnya ada di 21 sampai 25. Berarti kelas kuartil 1-nya itu 21 sampai 25. TB, mencari TB tadi kan batas bawah kita kurangkan 0,5. Jadi 21 dikurang 0,5 itu 20,5. Frekuensi kumulatifnya kita lihat sebelum frekuensi kumulatif di kelas Q1-nya itu 14. Berarti frekuensi kumulatifnya itu 14. Frekuensi kuartil 1-nya itu 19 dan panjang kelasnya itu ada 5. Jadi 20,5 ditambah 30 dikurang 14 dikali 5 itu hasilnya 80 dibagi 19. 80 dibagi 19 itu 4,21. Kita tambahkan 20,5 ditambah 4,1 sama dengan 24,71. Selanjutnya kita mencari kuartil 3. Kita cari letak kuartil 3-nya dulu. Letak kuartil 3 itu kita mencarinya 3/4 dikali N. N-nya adalah 120 dikalikan 3/4 dikali 120 sama dengan 90. Terus kita mencari kelasnya. Lihat data 90, maka berarti kelasnya ada di 31 sampai 35. Kita mencari tepi bawahnya. Tepi bawah itu kan batas bawah dikurang 0,5. Berarti 31 dikurang 0,5 itu 30,5. Nah, lalu frekuensi kumulatif kita lihat. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3-nya itu 61. Berarti frekuensi kumulatifnya itu 61. Frekuensinya 37 dan panjang kelasnya itu 5. Kita masuk ke rumus. TB-nya adalah 30,5. 3/4 N-nya adalah 90. FK3-nya adalah 61.
FI-nya adalah 37 dan pajak kelasnya adalah 5. Kita hitung 90 kurang 61 dikali 5 itu 145. Jadi 30,5 ditambah 145 dibagi 37. 145 dibagi 37 itu adalah 3,92. Kita tambahkan 30,5 ditambah 3,92 sama dengan 34,42. Selanjutnya kita akan membahas tentang varian dan simpangan baku. Di situ ada rumus varian. Simbol varian itu sendiri adalah S kuadrat. Rumusnya S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma FI. Rumus simpangan baku S sama dengan akar dari varian. Di situ ada contoh varian dan simpangan baku dalam data tunggal. Datanya ada 2, 3, 6, 8, dan 11. Tentukan varian dan simpangan baku dari data tersebut. Untuk mencari varian, kita harus mencari rata-ratanya dulu. Untuk mencari mean atau rata-rata, X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 sama dengan 30 dibagi banyaknya data sama dengan 5. Berarti 30 dibagi 5 adalah 6. Jadi meannya adalah 6. Kita masuk ke dalam rumus. S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma FI. Kita masukkan ya. XI-nya ada 2, kita kurangkan dengan X barnya 6, kita pangkatkan 2, tambah XI-nya 3 dikurang dengan 6, pangkatkan 2, ditambah XI-nya 6 dikurangkan 6, pangkatkan 2, ditambah XI-nya 8 dikurang 6 dipangkatkan 2, ditambah XI-nya 11 dikurang 6 dipangkatkan 2. Jadi 2 dikurang 6 pangkat 2 itu adalah min 4 pangkat 2 16. 3 dikurang 6 sama dengan 3 dipangkat 2 sama dengan 9. 6 dikurang 6 itu 0, dipangkat 2 tetap 0. 8 dikurang 6 itu 2, dipangkatkan 2 ada jadi 4. 11 dikurang 6 sama dengan 5, dipangkatkan 2 itu jadi 25. Kita bagi dengan sigma FI. Sigma FI-nya ada 5. Jadi 16 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 25 adalah 54. Kita bagi 5, hasilnya adalah 10 per 8. Lalu kita mencari simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku itu kita hanya perlu mengakarkan hasil dari varian. Rumusnya tadi kan S sama dengan akar dari S pangkat 2. Kita masukkan S pangkat 2 itu 10,8. Jadi akar dari 10,8 hasilnya adalah 3,3. Selanjutnya ada contoh varian dari simpangan baku dalam bentuk data kelompok. Di situ ada tabel, tentukan simpangan baku dan varian dari tabel tersebut. Di dalam tabel ada nilai, ada frekuensi, ada XI, ada FI dikali XI, terus ada XI dikurang X bar, ada XI dikurang X bar pangkat 2, yang terakhir ada FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Sebelumnya kan sudah dijelaskan cara mencari XI dan cara mencari FI dikali XI-nya. Sekarang kita akan mencari XI dikurang X bar. Untuk itu kita harus mencari X barnya dulu. Kita masuk ke rumus. X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi FI. Nah, di dalam tabel sudah ada kan sigma FI dikali XI-nya. Sigma XI dikali FI-nya itu 1000 dan FI-nya itu 20. Jadi 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Nah, setelah itu kita kurangkan XI dikurang X bar. XI-nya 34,5 dikurang X barnya 50. Jadi hasilnya min 15,5. Lalu 44,5 dikurang 50 itu min 5,5. Selanjutnya 54,5 dikurang 50 hasilnya 4,5. Terus 64,5 dikurang 50 itu hasilnya 14,5. Selanjutnya kita pangkatkan XI dikurang X barnya pangkat 2. Jadi kita pangkatkan 15,5 pangkat 2 hasilnya 240,25. Min 5,5 kita pangkat 2 hasilnya 30,25. 4,5 kita pangkatkan 2 hasilnya 20,5 dan 14,5 kita pangkatkan 2 itu hasilnya 210,5. Nah, setelah itu
kita kalikan. XI dikurang X bar pangkat 2-nya kita kalikan dengan FI. Jadi 3 dikali 240,25 hasilnya 720,75. 7 dikali 30,25 hasilnya 211,75. 6 dikali 20,25 hasilnya 121,5. 4 dikali 210,25 hasilnya 841. Nah, untuk mencari varian kita masukkan ke dalam rumus. Rumus varian S pangkat 2 sama dengan sigma FI dikali XI kurang X bar pangkat 2. Di dalam tabel kan sudah ada sigma FI XI dikurang X bar pangkat 2-nya. Jadi langsung kita masukkan aja. Sigma FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2 itu 1895 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI-nya itu ada 20. Jadi 1895 dibagi 20 hasilnya 94,75. Nah, yang terakhir kita mencari simpangan baku. Simpangan baku tadi kita hanya menarik akar dari varian atau S sama dengan akar dari S pangkat 2. S pangkat 2 tadi 94,75. Nah, akar dari 94,75 itu adalah 9,73. Nah, itu saja video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.